Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tinastin Ramadan dengan NIM 232410101073. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk LKM 9 mata kuliah Data Mining kelas praktikum. Di sini ada dua soal untuk tugasnya. Yang pertama yaitu ulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun gunakan studi kasus pada dataset yang ada di PPT. Kemudian modelnya bisa disesuaikan dengan dataset. Nah, untuk yang pertama di sini di source code-nya yaitu kita mengimportkan library Pandas ya, kita mengalaskan sebagai PD. Kemudian kita eh, mengimport Skitlearn ya, Skitlearn matrix itu untuk di mana kita akan menghitung akurasinya, presisinya, kemudian recall, F1 score-nya, kemudian menggunakan model confusion matrix. Kemudian untuk datasetnya yaitu ada kolom NIM, status yang sebenarnya, kemudian ada hasil prediksi. Nah, untuk NIM-nya itu eh, ada 10 ya, ada 001 hingga 10. Kemudian untuk yang status sebenarnya itu ada tidak DO, tidak DO, tidak DO, tidak DO, tidak DO itu ada 5 ya. Untuk DO-nya juga ada 5. Kemudian untuk yang hasil prediksinya juga tidak DO-nya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang hasil prediksi tidak DO-nya itu ada 4. Untuk yang DO itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita membuat untuk data frame-nya ya, yaitu kita PD data frame-nya ya, di mana data frame-nya itu adalah si data ini. Kemudian kita eh, menginisialisasikan bahwa di status yang sebenarnya ini ya, dan juga hasil yang prediksi, kita itu inisialisasikan bahwa untuk yang eh, label tidak DO itu adalah 0 ya, untuk yang DO itu adalah 1. Jadi untuk menghitung menggunakan confusion matrix itu sebagai berikut. Nah, di sini ada confusion matrixnya ya untuk modelnya di mana DF-nya itu kita panggil sesuai dengan yang aktual dan juga prediksi ya. Untuk yang aktual yaitu status sebenarnya, untuk yang prediksi ini adalah hasil prediksinya. Nah, kemudian di sini ada TP, TN, FB, FN, di mana itu TP adalah true positif, TN itu true negatif, FB adalah false positif, FN itu adalah false negatif. Nah, di sini untuk yang true positif itu confusion matrixnya adalah 1,1. Untuk yang true negatif, confusion matrixnya itu 0,0. Untuk yang false positif itu confusion matrixnya itu 0,1. Untuk yang false negatif itu confusion matrixnya 1,0. Kemudian kita di sini membuat variabel baru untuk menyimpan akurasinya, precisionnya, recallnya, dan juga F1 score-nya. Dan masing-masing sesuai dengan yang diimportkan tadi ya, ada akurasi score, kemudian uh, data frame itu dengan apa, label aktual dan juga prediksi itu tadi, precisionnya juga sama, recallnya juga sama, dan juga F1 score sama. Kemudian tinggal kita panggil saja untuk hasilnya. Nah, ini yang pertama itu menampilkan confusion matrixnya ya, ada TP, TN, FP, dan FN. Dan juga untuk yang evaluation matrixnya itu kita hitung dalam satuan persentase. Jadi bisa dilihat di outputnya di sini ya. Untuk yang confusion matrixnya itu gimana? Untuk yang true positif itu posisinya ada di sini ya, ada di bawah. Untuk yang true negatif ada di atas ini. Terus yang false positif itu ada 2, false negatif ada 1. Nah, ini sudah sesuai juga yang ada di PPT ya. Kemudian untuk yang evaluation matrix ini itu memiliki akurasi 70%. Kemudian untuk yang precisionnya itu ada 66%, 66,67%. Untuk recallnya 80% dan F1 score-nya itu 72,73%. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi, kapan lebih cocok menggunakan recall dan F1 score untuk studi kasus
tersebut. Nah, untuk yang akurasi bisa digunakan ketika jumlah kelas seimbang atau itu sama, di mana maksudnya adalah jumlah label DO dan tidak DO itu sama. Misalnya jumlah DO itu ada 5 dan juga yang tidak DO itu juga ada 5. Nah, jadi untuk akurasi bisa digunakan jika kelasnya itu seimbang. Kemudian, konsekuensi kesalahan tidak terlalu serius atau tidak ada satu jenis kesalahan yang jauh lebih penting. Untuk yang recall bisa digunakan ketika false negatif ini sangat berbahaya. Untuk kasus DO itu eh, di mana prediksinya itu kan tidak DO, padahal DO itu terlewat dari terdeteksinya itu. Jadi di mana yang aslinya itu prediksinya adalah tidak DO, di mana itu adalah hasil yang sebenarnya itu tidak DO, namun diprediksi itu eh, merupakan DO gitu. Jadi fokus kita adalah menangkap sebanyak mungkin mahasiswa yang beresiko DO. Itu recall-nya seperti itu. Kemudian untuk yang advance score bisa digunakan ketika kita ingin keseimbangan antara presisi dan recall-nya. Dan tidak ingin terlalu banyak false positif atau yang salah diprediksi ya. Tapi juga tidak ingin terlewat dari false negatif. Jadi bisa langsung di hasil dan analisis datanya ya. Yaitu di mana dalam studi kasus ini dilakukan evaluasi model klasifikasi terhadap prediksi status mahasiswa DO dan tidak DO. Model dievaluasi dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data aktual dan diperoleh nilai-nilai dari confusion matrix sebagai berikut, di mana terdapat 4 true positif, yang dimana itu mahasiswa DO diprediksi dengan benar. 3, 3 true negatif, di mana mahasiswa tidak yang statusnya tidak DO itu diprediksi dengan benar. Kemudian dua false positif di mana mahasiswa yang sebenarnya tidak DO tapi diprediksi DO. Dan satu false negatif yaitu mahasiswa yang sebenarnya DO tapi tidak terdeteksi atau tidak diprediksi oleh model. Sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh nilai akurasi sebesar 70%, presisinya 66,67%, recall-nya 80%, dan advance score-nya itu 72,73%. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali mahasiswa yang berpotensi DO, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks prediksi mahasiswa DO, matriks recall dan advance score lebih relevan dibanding hanya mengandalkan akurasi. Hal ini disebabkan karena false negatif yang dimana mahasiswa DO yang tidak terdeteksi merupakan jenis kesalahan yang paling beresiko. Dengan recall sebesar 80%, model sudah cukup sensitif terhadap kasus mahasiswa DO. Sementara itu, advance score yang mencapai 72,73% menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang cukup baik antara kemampuan menangkap kasus DO dan menghindari kesalahan prediksi berlebih. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan sebagai alat bantu awal untuk deteksi dini mahasiswa yang memerlukan intervensi akademik atau psikologis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.